Halo, perkenalkan nama saya Mas Delina Nasution, CGP Angkatan 10, SDN Impres Paluh Makna, Kecamatan Hamparan Perak. Di sini saya akan memaparkan mengenai modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Pertama, guru lebih mendominasi pembelajaran atau disebut dengan teacher center. Kebanyakan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih banyak atau lebih aktif memberi pembelajaran kepada murid, sedangkan muridnya hanya berlipat tangan. Saya menyuruh murid itu untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya kurang memahami karakteristik anak didik saya satu persatu. Yang keempat, suasana kelas yang tertib, tenang, dan yang menguasai materi adalah guru. Yang kelima, siswa pasif dan motivasi belajar mereka lebih rendah. Nah, inilah suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lebih tenang dan lebih tertib, mereka fokus terhadap saya dalam memberikan pelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran saya. Pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Karena murid dapat belajar dari manapun dan dimanapun, tidak hanya berfokus kepada guru. Apalagi sekarang sudah ada teknologi yang canggih, murid dapat belajar melalui HP. Yang kedua, menghargai karakteristik anak yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, guru menuntun anak sesuai bakat dan minatnya atau sesuai kodrat anak tersebut. Yang ketiga, guru tidak memaksakan kehendak saya sebagai guru agar anak murid menjadi sesuai apa yang saya inginkan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat tempat di mana peserta didik saya tinggal. Yang ketiga, saya menerapkan konsep merdeka belajar. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baiklah, dari semua yang saya paparkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwasannya pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan lebih berhamba kepada murid. Baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran yang saya buat. Selamat jalan.